Saat sendiri, kopi selalu jadi temanmu. Selamat datang di kafe kelinci kecil. Saat sendiri, kopi selalu jadi temanmu. Selamat datang di kafe kelinci kecil. Hei, kamu sendirian? Aku tidak hanya sendirian tapi juga jomblo. Saat sendiri, kopi selalu jadi temanmu. Selamat datang di kafe kelinci kecil. Hari, kami hadir satu hari. Setiap hadiah di atas 50 yuan akan dapat cemilan. Dan tiramisu, kamu bisa pilih satu. Apakah cewek itu bermata besar, kulit putih, dan ada lesung pipi? Bekerja di sini? Apa yang kamu punya selain kopi? Apalagi yang bisa dijual di kafe selain kopi? Preman? Preman? Apa yang kubilang sampai jadi preman? Pergi sana. Jichuan, Dasar mesum. Berhenti. Selamat datang. Selamat datang. Apa katamu? Jichuan. Kamu baru saja. Maaf, aku tidak bermaksud begitu. Kill ya. Kamu baik-baik saja? Kamu tidak bermaksud? Jadi, APA Defense Cyber Max Weapon, memegang senjata atau menusuk? Ini nama, aku harus bertemu dia. Siapa yang memanggilku? Kamu nyonyanya? Ya, aku. Karyawanmu pakai senjata untuk tiba-tiba menyerang pelanggan. Dia berang, monyet dan wakil. Pengacaraku akan menghubunginya. Aku sangat menyesal. Siapa yang melakukannya? Siapa yang menyerang pelanggan Terramat kita? Kamu lagi, Xie Xiaoqiu. Berani sekali kamu? Minta maaf pada mereka, sekarang. tidak apa-apa. Sungguh, tidak serius kok. Apa yang tidak serius? Itu insektisida, mengandung racun. Tidak apa-apa. Kukira itu semprotan warna. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Benarkah? Bisa kamu lihat? Ini untuk penggunaan keluarga. Tidak berbahaya bagi manusia dan kewirausahaan. Ini aman. Tidak berbahaya bagi manusia dan kewirausahaan. Kamu bisa menyebabkan. Kamu pikir aku siapa? Kecoa? Kamu bilang kamu tidak bermaksud. Aku pikir kamu sengaja. Apa yang kamu umpatkan padaku di luar? APA, Xie Xiaoqiu, berani-beraninya kamu mengumpat pelanggan. Karena dia menghina bulan. Apa yang aku katakan? Sopir di sampingmu, dia bisa bersaksi. Benar, kan? Permisi. Xie Xiaoqiu, kamu tidak hanya tidak mengakui kesalahanmu, tapi juga berdebat dengan pelanggan. Nyonya. Jika kamu tidak menyelesaikan masalah ini, aku tidak akan pergi. Jika aku jadi kamu, aku tidak akan memaafkan. Karyawan seburuk dia. Tenang, tolong. Dia baru saja bekerja di sini. Dia dari pinggiran kota jadi tidak berpendidikan. Dan dia juga jarang berhubungan dengan orang lain. Aku atas nama semua karyawan ini meminta maaf padamu. Peleo, silakan masuk. Hari ini, semuanya gratis. Dan selesai? Aku akan membayar biaya laundry untuk vestmu. Oke? Vest ini penuh dengan insektisida. Kamu pikir aku akan terus memakainya? Jadi aku akan memberikanmu vest lain. Oke? Kamu mampu membelinya? Jika kamu mampu, kamu tidak perlu bekerja di sini. Aku benar-benar butuh pekerjaan ini. Kamu telah menghina bahwa aku adalah preman. Kamu jelas-jelas tidak butuh pekerjaan ini. Xie Xiaoqiu, kamu tidak perlu bekerja lagi. Kamu dipecat. Ayolah, ini bukan masalah besar. Jichuan, dia hanya seorang pelajar. Jangan perlakukan dia seperti ini. Yuki masalah besar? Ini beracun. Kamu alergi terhadap insektisida. Lichuan, selama aku di sini, tidak ada yang bisa mengganggumu. Kamu dengar itu? Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kenapa kamu datang ke Shanghai? Tanpa menelepon aku? Perusahaan akan menerima proyek penting. Kakek kita ingin aku pulang lebih awal. Kenapa dia tidak membutuhkan aku? Li Sha Menu Kemu. Bangunan utama harus diputuskan olehmu. Laporan resmi akan diberlakukan besok. Hari ini aku kembali untuk mengambil alih bisnismu. Seperti, kenapa kamu tidak berdiskusi denganku? Perusahaan tidak kekurangan desainer, kan? Selain itu, tinggal kita juga bertanggung jawab atas proyek Lisa. Aku harus datang untuk memeriksanya dalam beberapa hari lagi. Mungkin dia ingin memberimu kejutan. Lisa adalah tipe orang yang pendiam. Kamu ingat ketika kita membantunya mendesain museum itu? Itu memenangkan hadiah besar. Tapi melanjutkan politik. Ini tidak baik, itu juga tidak baik. Saat itu, aku sangat marah sampai ingin membunuhnya. Itulah yang dia bicarakan tentangmu. Hal yang membuatnya kesal adalah peralatan yang dipasang di museum.
Kamu adalah desainer interior. Itu urusanmu. Aku harus memberitahumu, ini bukan tentang belajarku yang buruk. Ini tentang selera estetikanya yang buruk. Hei, lihat lampu gantung ini. Desainnya cantik, bukan? Aku harus menggambarnya. Kamu harus berpikir untuk pergi ke perusahaan. Sangat sulit mendapatkan kesempatan ini. Kamu sudah lama tidak pulang ke rumah. Aku tidak tertarik. Kilongla, tolong. Sekarang aku harus mengambil alih banyak proyek. Singkatnya, lebih dari 20. Bagaimana aku punya waktu? Apalagi bekerja dengan kakek. Dia terlalu diktator. Dia akan bekerja dengan mereka. Pokoknya, aku tidak akan pulang. Kamu ingin melawannya, kan? Aku tidak bisa. Jengga. Kamu kenal siapa saja di sampingnya? Yang bekerja seperti lebah yang rajin. Dan berusaha sekuat tenaga untuk mendukung kakek? Zenite, Sekarang, dia adalah sekretaris ketua dewan. Orang terkenal. aku sudah ganti nomor. Kamu tidak memberikannya padanya, kan? Bagaimana mungkin aku melakukannya? Aku akan selalu bersamamu. Aku tidak terkejut. Karena kamu meminjamkan aku banyak uang. $300 adalah gajiku. Itu tidak boleh terlewat. Tidak berani, temperamen buruk. Aku tidak bisa melayanimu, ambil ini. Uang ini untuk mencegah bencana. Nyonya, Halo, di mana bisa beli susu di sekitar sini? Susu? Duduk saja. Aku akan suruh mereka membelikannya untukmu. Terima kasih. Makasih. Sama-sama. APA, kamu mau balas dendam? Kalian berdua sebaiknya jangan pernah bertemu aku lagi. Kalau tidak, Kalau tidak, gadis kecil, apa kemampuanmu? Kamu bisa memutar bumi? memutar bumi, atau aku akan memberimu beberapa telur. Ini tidak bisa diterima. Selamat datang di Shanghai. Tolong ambilkan foto untukku. Oke, hapus itu. Halo, Xiaodong. Kakak, aku baru saja bertengkar dengan ayah. Ada apa denganmu? Aku ingin belajar tata kelola perusahaan, tapi ayah tidak setuju. Dia sangat tidak setuju, dia memaksaku belajar akuntansi. Bisa kamu bicarakan. Berapa biayanya per tahun? Sekitar 5-6000 yuan. Aku mengerti. Tentang uang, aku bisa coba cari. Sebenarnya, bibiku bilang, dia bisa memberiku uang sekolah untuk tahun pertama. Aku pikir di tahun-tahun berikutnya, aku bisa cari kerja paruh waktu untuk bayar uang sekolah. Xiaodong, jangan ganggu dia seperti itu. Keluarga dia sebenarnya tidak terlalu kaya. Kalau aku tidak bisa menghasilkan cukup uang, kita akan minta dia untuk membantu. Oke? Aku ada satu hal lagi yang ingin kukatakan padamu. 2 hari yang lalu, bibi datang untuk membicarakan tentang hutang. Lalu ayah mengumpulkan semua uang untuk membayar hutang. Aku mengerti. Sebenarnya, tidak apa-apa. Aku sudah memberitahumu tentang Shanghai.
Ini kota besar, asalkan kamu bekerja keras. Maka di mana-mana ada uang. Aku akan mencoba menghasilkan uang. Jangan khawatir tentang itu. Oke, kita bicara lagi nanti. Biaya telepon sangat mahal. Kamu harus belajar lebih giat, oke? Kak, kamu harus menjaga diri. Oke, dadah. Apa yang harus kamu lakukan, Xie Xiaoqiu? Kamu menganggur. Betapa bodohnya. Tong Yu. Xiao Xiao, Tong Yu, terima kasih atas bantuanmu. jangan terlalu formal. Ini resumeku. Pergi memakai seragam. Itu di dada nomor 6. Jangan khawatir, aku akan berusaha sebaik mungkin. Semangat. 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 Lihat, apakah ini oke? Cukup bagus, sangat cocok untukmu. Ini meja dispenser kopi dan menu. Mari kita hafalkan. Aku bicara padamu. Dia pasti Ye Wen. Jia, kamu mengenalnya? Dia adalah saudaraku. Kami telah memiliki banyak mata pelajaran yang sama. Keluarga dia sangat kaya. Mengapa dia bekerja di sini? Bos kami. Adalah pamannya. Tentang dia adalah nyonya di sini. Jadi saat aku bekerja di sini, apa yang harus aku perhatikan? Pertanyaan bagus. Jangan terlalu bersemangat saat kamu bekerja. Seperti dia, awalnya dia datang untuk minum kopi. Lalu dia jatuh pada pendek pertama dengannya. Untuk melihatnya setiap hari. Dia memutuskan untuk bekerja per waktu di kedai kopi ini. Aku sudah memperingatkanmu untuk tidak terlalu semangat. Menurutku ini bodoh, sama sekali tidak romantis. 6 bulan telah berlalu. Tapi dia belum berbicara dengannya. Jika mereka berada dalam sebuah film, mereka seharusnya sudah punya beberapa anak. Jadi siapa yang membuat? Dia jatuh cinta. Sampai tergila-gila. Aku sudah memperingatkanmu untuk tidak terlalu bersemangat. Lewat sini. Kamu bisa melihatnya? Orang ini. Aku tidak tahu namanya, tapi panggilannya Kun CK. Ya, Menurut banyak wanita, Jia tampan seperti model iklan CK. Aku ngerti mengapa begitu terlalu. Setiap gadis jatuh cinta padanya. Tapi suasana menjadi semakin panas. Dia membuat semua gadis di sini jadi kakao. sekuat itukah? Percaya atau tidak, tanyakan saja pada Wen untuk jawabannya. Wen bilang, bahkan jika dia berubah menjadi kerangka, dia akan menjadi kerangka yang tampan. Itu ekspresi terlalu bersemangat. Sudah bilang jangan terlalu bersemangat, atau kamu akan membuat salah. Ayo lihat mesin kopi. Sudah kubilang jangan terlalu bersemangat. Aku belum selesai. Ayo, cepat. Setiap kali Tuan Sike datang, tingkat kesalahan kasir akan meningkat. Hari ini tidak terkecuali. Apa maksudmu? Lihat. Sebenarnya, kehadiran Tuan CK bukanlah hal yang buruk. Dia sering memberi tip banyak. Tip? Kenapa aku tidak pernah menerima tip? Di toko ini, kami punya aturan. Setiap kali datang, jika kami tidak sibuk, kami akan membawakan kopi ke mejanya. Kenapa? Karena dia agak tidak nyaman. Kami harus sedikit merawatnya. Tidak nyaman? Benarkah? Bisa nggak kamu berhenti jadi tukang gosip? Sebenarnya, nggak ada yang aneh. Dia cuma pincang. Dia keseleo? Aku mau ngegosip dikit. Di depan toko kita, ada parkir untuk disabilitas enggak? Pagi tadi, kamu lihat. Mobil SUV sport hitam? Itu mobilnya. Diparkir di tempat parkir disabilitas. Gak heran di sebelah kursinya tadi. Aku lihat ada tongkat. Jadi kenapa? Pokoknya, kamu nggak usah peduli. Dia pelanggan VIP kita. Sering datang, banyak belanja, tipnya gede. Pria misterius di kafe kita. Yang punya punggung seksi. Ya udah.
Banyak cewek jadi fansnya. Jangan ganggu dia. Udah malam. Kamu mending pulang cepat. Aku bisa bantu kamu. Hari ini kamu magang jadi nggak dibayar. Kayaknya aku harus suruh kamu pulang. Besok kamu kerja resmi. Oke. Sampai jumpa besok. Kalau ada kesempatan, aku mau pergi. Aku harus pergi. Dadah. Bye-bye. Lihat tuh dia. Hai. Kita harus pergi. Dadah. Sampai jumpa. Sampai jumpa besok. Bye. Sampai jumpa. Kakak. Bajumu cantik banget. Di mana belinya? Aku baru selesai interpretasi. Semua uangku habis buat baju. Kakak. Kamu ada kerjaan baru nggak? Kerjaan terbaik udah semua dikasih ke kamu. Masih kurang? Keluargaku ada kesulitan. Tolong dong. Oke, biar aku pikirin. Ada perusahaan yang mau nyari translator paruh waktu. Tapi interviewnya susah banget. Aku udah perkenalkan beberapa siswa ke perusahaan ini. Tapi mereka ditolak. Kamu tertarik? Aku bisa. Aku nggak masalah. Lagi pula, aku cuma pemula. Aku nggak takut dikritik. Oke, aku akan hubungi mereka untukmu. Tapi perusahaan ini jauh banget dari tempatmu. Cuma sekali jalan naik taksi bisa habis hampir 40 yuan. Apa worth it, Koba? Iya, worth it. Aku lumayan pintar di kota ini. Aku tahu semua sistem transportasi utama di kota. Aku baik-baik aja. Perusahaan mana? Jiutong Translation. Jiutong Translation. Ini dia. Makasih. Kamu mau ke GFM? Kita udah janjian. Legit bila kuma basa-basi. Nggak sopan kalau aku nggak dateng. Aku kaget banget pas tahu. Kamu mencoba mendekati GMF. Kalau Wang Ji cuan bubarin departemen terjemahan. Ya, kalau mereka nggak ke Jiutong, mereka cari yang lain. Kalau mereka ke Jiutong, aku nggak bakal biarin mereka pecat kamu. Kamu pikir kamu siapa? Kamu beneran Bison Gator Wang Ji Chuan? Atau, kamu bisa ikut aku. Spouse Store. Jadi, bisa nggak kamu bayar aku? Settinggi GMF? Asal kamu datang. Paling parah, aku kasih semua gajiku. Beneran? Kalau gitu, aku harus mikir matang-matang. Ya ampun. Ini aturan tak tertulis yang orang-orang bicarakan? Maaf banget. Sekretarismu bilang kandidat sebelumnya udah selesai. Jadi, mereka suruh aku masuk. Kita udah selesai. Mei Sukla. Kamu pasti. Aku Ye Xiaoqiu. Aku dikenalin sama Chen Meihuan. Ini CV aku. Iya, dia nelpon aku. Aku Xiao Guan. Xiao Di dari Cakrawala ke hutan bersiul. Guan Di nggak usah dibahas detail. CV-nya nggak jelek. Skill menulismu bagus. Terima kasih. Apakah kamu suka puisi Tang? Ya, suka. Ayahku dulu mengajar sastra. Jadi, ini tradisi keluargamu? Kami belum sampai level itu. Aku sangat suka ayat ini karya Dufu. Kulit yang berembun sedang hujan sekitar 40. Dan warna langit adalah 2000 kaki. Kamu harus menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris. Sekarang, APA, kamu tidak bisa? tidak. Aku bisa. Kulit yang berembun. Licin karena hujan. Berukuran 40 hasta. Dan warna biru ikan raja. Tinggi hingga ke langit. 2000 kaki di atas. Tapi mengapa kamu menggunakan biru ikan raja? You can hit him. Karena warnanya bukan hitam. Itu biru dan hitam. Jadi, itu harus biru hitam. Jadi, mengapa kamu tidak menggunakan biru hitam? Karena itu menunjukkan bahwa kosakataku cukup banyak. Oke, besok, perusahaan yang harus kamu datangi adalah cabang di Shanghai dari GMF. Penerjemah bahasa Inggris mereka sedang dinas. Ada banyak tugas. Pernahkah kamu ke GMF? Tidak pernah. Ini perusahaan yang berkantor pusat di Swiss. Bisnis utama mereka adalah Amerika dan Eropa. Sebenarnya, cabang di Shanghai adalah departemen arsitek. Bisnis utama mereka adalah desain. Tapi mereka juga berinvestasi di properti. Benar. Apakah kamu tahu kosakata khusus arsitektur? Hanya sedikit. Ada kamus bernama Kamus Baru Inggris Indonesia Arsitektur. Kamu harus membacanya karena itu berguna. Oke, aku akan mencarinya.
Besok jam 9 pagi, GMF akan mengadakan diskusi kolaboratif dengan perusahaan Hong Kong. Direktur baru mereka adalah orang tua perantauan dari Swiss. Dia bisa berbicara bahasa Mandarin dengan lancar, tapi dia tidak bisa membaca dan menulis. Jika ada sintaksis khusus atau idiom, dia tidak akan mengerti. Tugasmu adalah menerjemahkan. Hanya untuk 1 hari. Maksudku 8 jam. Gajimu akan 300 yuan per jam, oke? Terima kasih telah memberi saya kesempatan ini. Ini alamat GMF. Ayo coba yang terbaik. Sampai jumpa nanti. Sampai jumpa besok. Kamu harus berpakaian formal besok. Oke. Saya harus pergi. Tunggu. Bagaimana kau besok jam 8 pagi? Aku akan menjemputmu di kampusmu. Aku bisa naik bus. Baiklah, aku ada urusan di dekat kampusmu. Kebetulan saja. Oke. Terima kasih. Selamat tinggal. Ayo ikut aku. Kamus ini. Aku sudah membelinya. Kenapa dia? Dia benar-benar seorang sopir. Aku sudah pergi ke 5 toko buku. Aku tidak bisa pergi tanpanya. Aku harus mendekatinya dulu. Permisi, bolehkah aku berdiskusi denganmu? Diskusi apa? Bisakah kamu membiarkanku membeli kamus ini? Benar, ini karena besok. Aku ada hal yang sangat penting. Aku harus membelinya. Lagi pula, aku sudah pergi ke 5 toko buku. Hanya tersisa 1. Aku juga punya hal penting. Tampan tapi sangat jahat. Benar, sebenarnya ada satu lagi yang juga bagus. Yang ini, coba lihat. Yang ini adalah kamus Inggris Cina Inggris untuk asesi. Ini juga bacaan yang bagus. Ini karena kamu ingin membeli ini. Jadi kamu bisa. Yang lebih buruk untukku, Bagaimana kamu bisa bilang ini lebih buruk? Ada banyak kata baru di yang ini. Tapi tidak ada simbol fonetik. Jika bahasa Inggrismu tidak baik, kamu tidak akan tahu cara membacanya. bagaimana kamu bisa tahu bahasa Inggrisku tidak baik? Jadi biar aku tes bahasa Inggrismu. Oke. Atasophobia. Takut akan ketidakteraturan. Arti dalam bahasa Cina adalah takut akan ketidakteraturan. Apa-apaan ini? Bahkan seorang supir bisa bahasa Inggris sebaik itu. Merebut pekerjaanku. Bahasa Inggrismu sangat bagus. Sangat mengejutkan. Orang benar-benar berkat temperament. Orang benar-benar berkat. Ini untukmu, kan? Namun, aku tidak bisa ada bahasa Inggris. Jadi kamu tidak akan membutuhkan kamus ini. Aku tetap ingin ini. Boleh aku cek sebentar? Oke. Terima kasih. Ini akan cepat. Permisi, bisa tolong pegang ini? Seperti ini. Kamu ngapain? Foto-foto. Mungkin aku akan butuh besok. Aku baru saja mengisi baterai kemarin. Kenapa jadi begini? Baiklah. Jika kamu sangat suka kamus ini, aku kasih kamu 30 detik. Katakan mengapa aku harus menyerahkan ini untukmu? Jika kamu sentuh aku tidak akan membelinya. Aku lebih membutuhkannya daripada kamu. Wanita pertama. Tunggu sebentar. Kamu bisa cari toko buku lebih mudah dariku. Kakiku tidak nyaman. Waktu habis. Aku pergi dulu. Tunggu. Hari ini ulang tahunku. Ulang tahun? Kebetulan sekali. Ini benar. Aku akan tunjukkan KTP-ku. Tunggu sebentar. Lihat ini.
Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Kamu baik. Sangat baik. Akhirnya punyaku. Lebih baik kembalikan padaku. Bagaimana bisa kamu seperti ini? Biarkan aku yang bayarkan. Terima kasih. Tunggu sebentar. Kamu sangat dermawan. Bisakah kamu menandatangani ini untukku? Tanda tangan? Tidak perlu. Aku bukan penulisnya. Tapi kamus ini sangat penting bagiku. Aku akan mengingatmu setiap kali membukanya. Meskipun dunia ini kejam dan penuh perang, selalu ada orang baik. Tidak serius kan? Serius, kamu harus menandatanganinya. Ini ballpointnya. Terima kasih. Namamu. Aku tidak bisa membacanya. Aku sudah menandatanganinya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat ulang tahun. Kamu sudah kembali? Apa yang kamu lakukan? Tolong jangan dicampur. Tidak. Ini bersih. Daging sapi hampir matang. Tunggu 10 menit. Di mana tomatnya? Aku lupa membelinya. Ada kentang. Pakai kentang tidak apa. Aku sudah memasukkan kentang. Kalau tidak ada tomat dalam sup boske, bagaimana bisa disebut sup boske? Kentang tidak apa-apa. Aku tidak masalah. Kamu sangat mudah. Benar. Hadiah ulang tahun. Buka. Aku bekerja keras selama 3 bulan untuk merajutnya. Lihat 2 bola ini. Ini yang paling sulit. Satu persatu. Coba pakai. Gaya sehari-harimu sangat membosankan. Pakai sesuatu yang berwarna. Sempurna. Ayo, coba pakai. Bagaimana? Sangat spesial. Sudah kubilang. Kelihatannya bagus. Ayo. Minum dulu. Selamat ulang tahun. Perselang. Bagus. Taruh di sini. Mana ya? Kamus yang Anda bilang. Sudah kubeli. Kubaca semalaman. Digareng selamanya. Tidur 2 jam. Ini tugas pertama yang Anda berikan padaku. Kuharap bisa mengerjakannya dengan baik. Jangan khawatir. Kemampuanmu sangat bagus. Sudah siapkan dengan baik. Aku tidak khawatir lagi. Ah, kamu memilih kuliah Profesor Ye Jiaming ya? Kamu kenal dia? Ya, dia pembimbing skripsi S2 ku. Waktu aku masih kuliah, dia banyak membantuku. Dia punya anak perempuan bernama Ye Jingwen. Sebaya denganmu, dia mahasiswamu. Jingwen teman sekelasku. Dia tinggal di sebelah kamarku. Kebetulan sekali. Aku sudah lulus. Saat kalian masuk universitas. Benar. Hari ini ada rapat puncak komersial. Staf Jiutong semua pergi. Kita kekurangan penerjemah. Kalau tidak, kami tidak akan menugaskan penerjemah sementara. Seperti GMF. Jadi harus kukerjakan dengan baik. Saat kamu tiba di GMF, cari kepala departemen penerjemahan, ikuti arahan dia. Sudah kukasih tahu dia. Aku paham.
Halo. Aku mencari Busu, kepala departemen penerjemahan. Anda. Aku Xie Xiaoqiu, penerjemah sementara dari Jiutong. Benar, dia sudah memberitahuku. Silakan daftar di sini. Baik. Silakan lewat sini. Baik. Pak Wang. Selamat pagi. Lihat ini. Ini cabang Shanghai. Silakan masuk. Aku mau tanya. Siapa itu? Dia bosku. Kamu akan menjadi penerjemahnya. Aku sudah menulis ini. Dari sini jalan lurus sampai ujung. Itu kantor penerjemahan. Tidak, aku tidak bisa masuk seperti itu. Dia akan mengenaliku. Permisi, apakah ada salon di dekat sini? Ya, keluar dan belok kiri. Oh, mas, aku ada urusan. Aku akan segera kembali. Oak. Aku buru-buru. Halo. Senang bertemu denganmu. To meet you. Nona, potong rambut atau keriting? HM, apakah kalian ada layanan makeup di sini? Ya. Bisakah kamu membuatku menjadi orang yang sama sekali berbeda? Sama atau berbeda? Berbeda. Jadi ingin terlihat seperti siapa? Siapa saja boleh. Tapi jangan terlalu jelek. Kamu punya waktu 7 menit lagi. Setelah aku mengatakan ini. Kamu hanya punya waktu 6 menit 30 detik lagi. Nona, apakah kamu punya kacamata? Nona, apakah kamu punya kacamata? Aku pakai lensa kontak. Tapi ada kacamata cadangan di tasku. Jadi pakai kacamatamu. Bagaimana? Terlihat bagus. Terima kasih. Terima kasih. Tunggu. Aku harus memberi tahi lalat di wajahmu. Tunggu. Kenapa kamu mengubah gaya rambutmu? Kamu masih bisa mengenaliku? Pakaianmu tidak berubah. Jangan terlalu penasaran. Itu bisa membunuh kucing. Membunuh kucing? Bagaimanapun, aku harus berterima kasih untuk kamunya. Hari ini aku sangat sibuk. Kalau tidak, aku akan menraktirmu makan. Selamat tinggal. Sama-sama. Bagaimanapun, aku ingin meminta bantuanmu sekali lagi. Berpura-pura tidak mengenaliku. Ketika kamu melihatku, apa tidak apa-apa? Kenapa? Kamu mata-mata bisnis? Bukan. Aku khawatir bosmu akan mengenaliku. Bekerja dengan orang seperti ini sangat sulit, ya? Tidak terlalu buruk. Aku di sini sebagai penerjemah sementara. Jika dia mengenaliku, dia akan mencariku. Jika aku tidak bisa melakukannya dengan baik, mungkin aku akan diperlakukan buruk oleh preman. Mungkin. Kamu sudah diperlakukan begitu, ya? Aku laki-laki. Jangan berpikir menjadi laki-laki akan aman. Ada mereka yang biseksual. Baiklah. Aku penasaran. Aku ingin bertanya ini. Kenapa? Kenapa kamu takut jika dia mengenalimu? Kamu tidak takut ketika aku mengenalimu. Apakah ada perbedaan antara kita berdua? Lucu. Kenapa aku harus takut? Sopir baik yang selalu membantu orang lain? Terlalu lucu. Sopir?
Selesai? Ya, Kamu mengundang penerjemah baru, ya? hanya sementara. Dia terlihat familiar bagiku. Bagaimana levelnya? Reaksi cepat. Tidak ada kesalahan. Awalnya sedikit sulit, tapi kemudian baik-baik saja. Parfumnya membuatku merasa mual. Bisakah kamu membantuku mengedit gambar ini? Bisakah kita mengubah tempat? Pintu masak ini? Hanya bisa ditempatkan di sini. Tidak bisakah kita mengubahnya ke sini? Di sini? Kamu ingin meningkatkan polusi, ya? Kamu bukan orang yang mudah dihadapi. Ini proyekku. Aku harus bertanggung jawab. Baiklah, Piut seperti ITU. Tandai Tanggani. Halo, kita bertemu lagi. Halo, Apa makanan di ruang makan ini enak? Mereka terlihat segar. Coba yang ini. aku tidak lapar. Jangan bilang kamu sedang mencoba menurunkan berat badan. Yang gitu, setiap orang perlu makan 1 telur per hari. Untuk nutrisi yang cukup. Lihat telur ini. Lucu sekali. Sangat enak. Benar-benar enak. Nanti aku jangan sampai atau nanti habis. Ayo pergi. Aku tidak mau makan. Ayo pergi. Aku tidak butuh. Oh, tidak. Tolong tutupi aku. Aku tidak akan biarkan bos mengenaliku. Tolong. Jichuan, bisa tolong ambilkan aku sup? Yang mana? Sup sayur. Departemen SDM mengungkapkan bahwa sampai sekarang, Jichuan telah memecat 4 orang. Seorang, 1 sopir, 1 direktur, 1 akuntan, dan 1 arsitek. Dia bahkan memecat arsitek. Aku dengar alasannya karena tidak mengikuti aturan berpakaian. Aku tidak khawatir tentang ini. Aku selalu mengikuti aturan berpakaian. Dengan tepat. Bagaimanapun, Xiaobo adalah yang paling menyedihkan. Aku dengar tahun lalu istrinya melahirkan kembar. Dia pikir gajinya cukup baik, jadi dia mengundurkan diri dan tinggal di rumah untuk merawat anak-anak. Sekarang sangat buruk. Betapa menyedihkan mereka. Permisi, apakah ada tempat di sekitar sini yang menjual susu segar? Tidak tahu apakah ada yang baru. Berita terbaru mengatakan bahwa tujuan berikutnya adalah departemen terjemahanmu. Tunggu saja untuk dipangkas stafnya. Bagaimana kamu bisa tahu ini? Siapa aku? Aku dulu adalah resepsionis di perusahaan kita. Aku dulu adalah wajah perusahaan kita. Tidak ada yang tidak aku tahu. Aku dengar Wang Lichuan mengatakan bahwa tidak perlu ada departemen terjemahan. Karena itu, dia ingin cari perusahaan penerjemahan. Outsourcing semuanya. Benarkah? Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Pak Kwon, apakah posisi yang Anda sebutkan sebelumnya masih kosong? Tolong jangan mempekerjakan orang lain. Aku butuh itu. Oak, sampai jumpa malam ini. Ming, kamu benar-benar tidak setia. Hanya memikirkan diri sendiri di saat sulit seperti ini. Kamu tidak peduli dengan kami, ya? Kamu adalah kepala departemen penerjemahan kami. ITU Chai Dakadel. Kamu bahkan memohon bonus kepada Pak Sang di pesta akhir tahun kami. Otak Zebra. Semuanya sudah dipikirkan. Benar, kali ini, kamu harus mengatakan hal-hal baik tentang kami. Di depan Wang Lichuan. Tolong jelaskan ini. Ini Wang Jichuan, bukan saudaranya. Bagaimana aku bisa membantu kalian? Tidak akan ada gaji jika aku membuatnya marah. Meskipun pakaian orang jahat seperti orang tua pembunuh, kalian tidak perlu khawatir. Aku sudah menemukan caranya. Apa itu? Jichuan kakap tampan. Tidak tahu apakah dia masih single atau tidak. Jika tidak, biarkan aku menggunakan jebakan kecantikan. Mungkin itu bisa mengubah situasi kita. Percayalah padaku, tolong jangan tergoda oleh penampilannya. Jika kamu ingin menang, kamu harus melewati Pacifix. Dia memiliki hati yang keras seperti batu.
Dia sangat cerewet dan arogan. Kamu akan sangat menderita jika bersamanya. Benarkah? Aku baru saja bertemu dengannya di koridor. Dia terlihat baik dan lembut. Tidak seperti yang kalian katakan. Xiao Ting, apakah kamu tidak tahu bagaimana rupanya saat dia sedang tawar-menawar? Baiklah, aku menganggapmu sebagai temanku. Aku akan beri diskon 50%. Sutradara dan aku baru saja menawar diskon 20%. Atau kita tidak perlu membahas lagi. Ini yang terendah. Harga tidak bisa turun lagi. Baiklah, aku akan memberimu tambahan 10%. Bagaimana? Atau kita tidak perlu membahas lagi. Baiklah, aku akan memberikan 5% lebih. Aku memang tidak mendapat sama sekali. Aku hanya ingin berteman denganmu. Aku sudah memberikan semua yang kumiliki. Apa ini cukup? Kalau tidak, aku juga punya atasan. Bagaimana aku harus menjelaskan pada mereka? Tuan Wang, kamu. Apa maksudmu? 10% lagi? Kamu tidak mengikuti aturan. Aku belum pernah bertemu orang sepertimu. Ini transaksi yang merugikan. Tidak. Apa yang kau inginkan? Aku ingin darahmu. Aku hanya punya lemak, tidak ada darah. Satu kalimat saja, tanda tangan atau tidak? Baik, tanda tangan. Anggap saja sedang diet. Tuan Wang, Ada Film. Kurasa kamu harus menontonnya. Apa itu? Vampire. Baik. Aku akan pergi jika ada waktu. Baik, jangan menakut-nakutiku. Bagaimanapun, ada perbedaan besar antara kedua saudara ini. Mereka tidak normal. Satu benar-benar tahu cara menawar. Satu benar-benar tahu cara memenangkan proyek. Satu bermuka hitam, satu bermuka putih. Mereka pasangan yang sempurna. Dia gadis muda, tapi sudah mulai diet. Xiao Qiu, kamu tidak bisa makan sesedikit ini. Kita penerjemah, kita tidak boleh tidak sehat. Mengerti? Baik. Aku akan memperhatikannya. Perutmu baik hari ini ya. Aku belum pernah melihatmu makan sebanyak ini. Aku agak lapar. Kamu bisa minum ini? Ayo, kamu tidak bisa makan sebanyak ini. Beri aku sedikit. Telur ini sudah digigit. Koki ini harus diganti. Tolong jangan terlalu curiga. Apakah ada orang lain selain aku? Kamu yang memakannya? Kamu terlihat sangat familiar. Pernah bertemu? Pasti tidak. Sudah jelas sekarang? Sepertinya sedikit familiar. Aku sudah menyelesaikan pekerjaanku. Kamu tidak bisa tidak membayarku. Tolong bersihkan dengan hati-hati. Atau aku tidak akan memberimu gajimu.
Lebih lagi, aku akan menghubungi manajermu. Aku akan memberitahunya tentang performamu hari ini. Kamu bisa mencoba jika tidak percaya. Jangan pikir kamu punya uang. Tapi kamu bisa berhasil. Kamu bisa menghina dan meremehkanku. Hubungi dia. Hubungi saja dia. Dia akan, dia akan mempercayaimu. Dia kukatakan padamu. Aku harus melewati kompetisi yang sangat ketat untuk ditugaskan di sini. Jika itu terjadi, aku tidak akan bekerja untuk IMF lagi. Kamu pikir aku tidak bisa mencari pekerjaan jika aku tidak menyenangkanmu, ya? Aku ingin bertemu manajer Xiao. Aku membersihkannya. Biar aku yang melakukannya. Kamu harus meminta maaf padaku dulu. Minta maaf untuk apa? Kamu merusak properti orang lain. Tapi kamu juga membuatku kehilangan pekerjaan. Kamu menyiramkan insektisida padaku. Kamu punya ingatan yang sangat baik. Bersihkan, cepat. Jika kamu tidak bisa membersihkannya, atau merusak warnanya, kamu harus bertanggung jawab. Kamu bukan orang yang dermawan. Mengapa aku harus dermawan pada wanita yang buruk seperti kamu? Bolehkah aku meminjam beberapa alat? Permisi, apakah kamu punya kain? Atau bersih kaca? Kami tidak punya. Kamu bisa bertanya di sana. Terima kasih. Sama-sama. Halo, bolehkah aku meminjam kain dan pembersih kaca? Terima kasih. Aku akan mengembalikannya nanti. Terima kasih. Ji Chuan, aku mencari kamu. Apa yang terjadi? Aku berubah pikiran. Kamu harus mengambil posisi setelah aku meninggalkan Shanghai. Kenapa? Kamu harus fokus pada gambarmu. Biarkan aku melakukan yang lainnya. Aku akan menanganinya dengan tuntas. Ok, Tuntas? Maksudmu? Kamu memecat karyawanku dengan tuntas. jangan lupa bahwa statusku lebih tinggi darimu di administrasi. Bahkan saat aku belum mengambil alih, aku berhak memecat mereka. Kamu tidak bisa memecat siapapun. Tanpa tanda tanganku. Bahkan seorang sopir. Sopir? Seharusnya kamu memanggilnya kakek. Dia hanya menyetir sekali seminggu. Cari uang terlalu mudah ya? Apa yang dia anggap GMS? Mesin cetak uang? Perusahaanku bisa menghasilkan uang. Aku punya caraku sendiri. Aku tahu perusahaan bisa menghasilkan uang. Tapi jika kamu berdasarkan caraku, kita bisa menghasilkan lebih banyak uang. Aku tidak ingin mengikuti caramu. Baik. Bisnis adalah bisnis. Ok. Sophie. Pesan tiket ke Zurich untuk Ji Chuan. Secepat mungkin. Kuharap besok aku sudah memilikinya. Kamu pesan tiket untukku? Aku harus memberitahunya nomor pasporku. Biar aku bicara dengannya. Sophie. Kamu harus memesan tiket itu. Tapi kamu harus mengganti namanya. Ganti menjadi Wang Lichuan. Hei, dengar aku. Tolong beritahu presiden bahwa Lichuan akan berangkat esok harinya. Ji Chuan, aku. Baik. Tidak apa-apa. Tidak ada. Ji Chuan. Aku sudah menutup telepon. Tetap tenang. Kita adalah pria terhormat. Lepaskan tanganmu. Kamu hanya punya 3 bulan untuk transfer. Selain itu, proyek Lisa harus dimulai. Aku tidak akan kembali. Bukan aku yang ingin kamu kembali, tapi kakek kita. Aku tidak peduli. Apa yang harus kukatakan padanya? Aku tidak peduli. Baik, aku tidak akan menyentuh karyawanmu lagi. Bisa kamu terbang kembali sekarang? Kamu bahkan tidak bisa menyentuh satupun dari mereka? Baik. Kamu harus memanggil semua mereka kembali. Ini tidak baik. Kami sudah melakukan prosedurnya. Aku merasa malu.
Kamu tidak perlu peduli dengan prosedur. Ada departemen HR. Yang kamu butuhkan hanya satu telepon. Baik. Karena kakek, aku setuju. Kamu harus ingat itu. Halo, Halo, maaf, kamu. bersihkan putih telurnya. Bersihkan putih telurnya? Aku beritahu ini. Jangan jadi ayah. Aku tahu semuanya. Kamu tahu apa? Kamu baru saja kehilangan pekerjaanmu, kan? Tidak masalah. Dipecat oleh orang seperti ini bukan hal yang buruk. Peribahasa bilang, lain kali lebih beruntung. Atau juga, masih banyak ikan di laut. Maaf tapi kalimat-kalimat itu. Aku tidak mengerti. Apa yang disebut, masih banyak ikan di laut? Kamu orang Tionghoa perantauan? Maksudku, apa yang Pak Wang katakan padamu? Kamu tidak perlu mengingatnya. Itu semua omong kosong. Lalu kelas pekerja kita harus bekerja sama. Bekerja sama? Bagaimana bahasa Inggrismu? Mungkin kosakatanya oke. Bagaimana dengan komunikasi? Tidak masalah. Sebenarnya aku sedang belajar di Amerika. Sebelum datang ke Shanghai, aku bekerja di sana. Kamu orang Tionghoa perantauan di Amerika? Kewarganegaraanku Swiss. Aku besar di Swiss. Jika aku orang aku Iwan. Halo, aku Xie Xiaqiu. Aku akan membantumu mencari pekerjaan. Jangan khawatir. Bagaimanapun, tolong bantu aku pegang ini. Terima kasih. Besok akan ada pekerjaan di sini. Ini adalah negosiasi model internasional. Mereka akan bernegosiasi selama 2 jam. Biaya perjalanan dan biaya terjemahan totalnya 1.600 yuan. Aku akan berimu 800. Sebenarnya aku harus pergi. Aku kamu dalam kesulitan. Jadi aku memberimu setengahnya. Ini mungkin membantu untuk membeli susu untuk anakmu selama 1 bulan, kan? Ini nomor teleponku. Aku punya alamat mereka. Maaf, aku pikir kamu salah paham. Tidak apa-apa. Ini bukan masalah. Tidak ada yang tidak bisa kita atasi. Aku percaya ada. Kita akan hasilkan lebih banyak ketika kita bekerja sama. Ada juga lebih banyak. Aku akan beritahu ini. Penerjemah adalah pekerjaan yang potensial. Aku percaya padamu. Semuanya akan baik-baik saja. Tunggu. Sebenarnya, aku tidak bisa datang besok. Aku sangat sibuk. Benar. Kamu baru saja kehilangan pekerjaan. Pasti ada banyak hal yang harus dilakukan. Tidak masalah. Jika kamu butuh sesuatu, hubungi saja aku. Jangan khawatir, ada banyak orang yang ingin membantumu. Baiklah, selamat tinggal. Bagaimanapun, kamu harus tinggal di sini dekat aku. Bantu aku mengembalikannya. Ini milik tugas kebersihan. Terima kasih. Dah. Dah. Apa yang terjadi dengan Jingwen hari ini? Dia tidak mengatakan apa-apa. Apakah kita perlu mengatakannya? Si Kejun tidak datang. Benar. Dia sudah lama tidak datang ke sini. Haruskah kita membantunya? Minta nomor telepon atau sesuatu? Aku tidak seberisik kamu. Bagaimana kita bisa meminta hal-hal seperti itu ya? Pria itu lari saat wanita itu tiba. Omong kosong. Daniel Xiao. Tidak apa-apa. Aku akan gaji penerjemahku. Kapanpun aku punya waktu. Makan malam di luar? Tidak perlu. Aku butuh bantuanmu nanti. Baiklah. Sampai jumpa Senin. Selamat tinggal. Xiaqiu, kamu benar-benar pandai cari uang. Kita satu universitas. Aku seniormu. Sebenarnya aku tidak terlalu sibuk. Bagaimana kalau Xiaqiu?
Ya ampun. Kamu membuatku kaget. Ini jam 3 pagi. Kita harus tidur. Aku hampir selesai. Lihat kantormu. Lihat suasana di sini. Ada apa dengan kantorku? Tidak ada perubahan seperti itu. Aku tidak perlu berubah. Tahukah kamu bagaimana waktu tercipta? Itu ketika ada ledakan. Semuanya berubah. Setiap menit, setiap detik. Tidak akan sama seperti sebelumnya. Maka waktu tercipta. Jika suatu hari, semuanya berhenti. Masa lalu, sekarang, masa depan. Tidak ada perbedaan. Itu adalah akhir waktu. Akhir alam semesta. Tidak ada perubahan berarti kematian. Apakah ini berhubungan denganku? Nikmati hidupmu. Apa yang kamu lakukan? Kamu bahkan pulang jam 3 pagi, kan? Aku main sampai jam 3, oke? Lihat. Siapa Wang? Wang Licuan? Aku ingat. Kamu mau datang? Selamat datang. Hebat. Aku akan menunggumu di halte bus 933 malam nanti. Sampai jumpa di sana. Kamu harus jadi penerjemah malam ini, kan? Aku menemukan rekan kerja. Siapa itu? Seorang sopir baru saja kehilangan pekerjaan dari perusahaan asing. Sopir? Xie Xiaqiu, bisakah kamu lebih bisa dipercaya? Dia bukan sopir biasa. Dia belajar dan bekerja di Amerika. Kemampuan berbicaranya sangat baik, begitu juga kosakatanya. Tapi dia bahkan tidak bisa mempertahankan pekerjaannya sebagai sopir? Perusahaan asing juga kadang menyanyiakan bakat. Jangan khawatir. Percayalah padaku. Siabo, bagaimana naik bus ini? Berapa harganya? 2 yuan sekali, bayar saja saat naik. Kamu punya uang kecil? Tidak. Boleh pinjam? Oh, tunggu sebentar. Tuan Wang, busnya penuh. Lebih baik naik mobil. Tidak perlu. Kamu bisa pulang dulu. Aku akan menghubungimu jika butuh. Biarkan aku mengantarmu. Tidak perlu. Jangan khawatir. (933) Kamu yakin tahu alamatnya? Pasti di sekitar sini. Tapi kita sudah lewat sini berkali-kali. Benar. Jangan khawatir. Aku sangat mengenal Shanghai. Benar. Lihat ini jika tidak percaya. Ini peta yang aku gambar sendiri. Semua tempat yang pernah aku lewati. Aku menggambarnya berdasarkan ingatanku. Ini tempat yang perlu kita tuju. Kamu gambar sendiri? Kenapa aku tidak mengerti? Bintang ini dan panah ini.
Melambangkan apa? Ini tempat yang perlu kita tuju. Namun, aku belum menggambarnya. Apa yang kamu lakukan? Biarkan aku memandu. Ayo pergi. Ini dia. Ayo pergi. Halo, aku Xie Xiaqiu. Dia Wang Lichuan. Kami penerjemah yang diperkenalkan oleh Chen Meihuan. Akhirnya kalian berdua tiba. Kupikir kalian terjebak macet. Aku sekretaris sutradara Li Xin. Perusahaan kami ingin mengimpor bahan baku dari Italia. Sekarang mereka menugaskan 3 orang untuk bernegosiasi dengan kami. Mereka punya penerjemah? Mereka semua paham bahasa Inggris. Xie Chou. Kakak, Tinggal 5 menit lagi rapat dimulai. Ayo kita persiapkan. Tolong persiapkan dengan baik. Astaga, aku baru saja bertemu mereka. Aku tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. bagaimana bisa? Kemarin kamu bahkan paham bahasa Inggris India. Aku baru tahu. Dari 3 orang itu, 1 orang Prancis, 1 orang Jerman, 1 orang Italia. Mereka semua berbicara bahasa Italia. Mereka hanya tahu sedikit bahasa Inggris. Aksen mereka sangat kental. Aku berbicara dengan mereka setengah hari. Mereka tidak paham aku. Aku tidak paham mereka. Lagi pula, mereka bilang bahasa Inggrisku bermasalah. Aku tidak akan menerima pekerjaan ini kalau tahu begini. Bahasa kedua kita adalah bahasa Jepang. Baiklah, Wang Lichuan, kamu orang Swiss, kan? Swiss punya 4 bahasa resmi. Kamu pasti tahu setidaknya 1, kan? Aku tahu 3 di antaranya. Jerman, Prancis, Italia. Genius, Malaikat. Kehendak Tuhan. kalian berdua harus cepat. Aku ada urusan lain. Oke. Sampai jumpa. Lewat sini. Terima kasih untuk hari ini. Aku pasti dalam kesulitan tanpa kamu. Sama-sama. Ini honor kamu, ambil. Terima kasih. Semua tampil baik hari ini. Terutama kamu, luar biasa. Asisten Lee, jumlah ini tidak benar. Seperti kejadian kita sebelumnya, harusnya 1.600. Di sini hanya 800. Lagi pula, ada 2 penerjemah hari ini. Sudah menerjemahkan 4 bahasa untukmu. Selain itu, kamu mungkin sudah tahu bahwa Jerman, Prancis, Italia, biaya terjemahannya jauh berbeda dibandingkan dengan bahasa Inggris. Kami bahkan tidak membebankan biaya untuk perbedaan ini. Hanya segini, mau terima atau tidak, terserah kalian berdua. Biar ku beritahu, mahasiswa seperti kamu. Hanya penerjemah paruh waktu. Bahkan 200 yuan per jam itu terlalu mahal. Ini seperti memberi dirimu kesempatan untuk berlatih. Tolong jangan pergi. Asisten Lee. Jika perusahaanmu adalah perusahaan yang baik, tolong pegang janjimu. Perhenti main ke sini. Aku masih punya banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Oh, ini adalah hasil kerjaku. Beri aku uang atau aku tidak akan membiarkanmu pergi. Bayarku beritahu. Aku tidak akan menggunakan jasamu lagi di masa depan. Berani-beraninya kamu memukulku? Jangan bertengkar. Berhenti. Berani-beraninya kamu. Berhenti bertengkar. Berhenti. Apa yang kamu lakukan? Direktur Pang. Dia hanya memberiku 800 yuan untuk biaya terjemahan. Bukankah kesepakatannya 1.600 yuan? Dia pasti sedang mengambil sebagian untuk diri sendiri. APA. Li Xin, kenapa ini bisa terjadi? Aku. Terima kasih. Tolong terima jumlah uang ini. Kamu harus menafkahi keluargamu, hidupmu lebih sulit. Kamu baru saja berkelahi untuk membantuku. Aku tidak menyangka. Penerjemahan adalah pekerjaan yang berbahaya. Ah, iya. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku pikir kita harus duduk di sana. Baik. Tidak. Aku sudah bilang kamu ambil saja. Tanganmu terluka. Tidak apa-apa. Aku bawa plester. Biar aku beritahu. Jika kamu berada dalam situasi yang sama. Jangan pernah sama sekali memulai terakhir di mereka. Kita sendiri harus membela diri sendiri. Kamu harus belajar menggunakan ekspresi wajahmu. Bukan tinjumu saat mengungkapkan kemarahan. Ketika dia memukulmu, kamu bisa melotot padanya dengan marah. Benar kan? Seram kan? Lihat. Menakutkan kan? Kamu pikir begitu? Pasti seram kan? Sudah kubilang, kamu terlalu takut sampai tidak bisa tertawa. Sekarang,
Tempelkan itu. Selesai. Terima kasih. Sama-sama. Kamu tahu tidak? Mengerikan dari sedikit saja membuat orang menggunakan 42 otot wajah. Sementara meninju hanya menggunakan 2 otot. Sungguh? Ngomong-ngomong, aku harus memberitahumu. Ya, ada pekerjaan berjalan lagi jam 6 sore. Hanya 1 jam saja. Tidak akan capek. Mau ikut? Tidak, aku tidak mau. Ini waktu kopiku. Waktu kopi? Kamu pikir kamu punya banyak uang? Kamu sekarang pekerja paruh waktu. Masih bisa ambil setiap hari. Sekarang kamu bilang punya waktu kopi? Kamu bercanda? Aku benar-benar tidak mau ikut rapat. Ayo. Hari ini kamu membantuku. Biar aku traktir makan malam. Ayo dong. Ayo pergi. Sungguh, uang baru saja sebentar padamu. Kamu sudah ingin menghabiskannya. Bukan berarti aku akan pergi ke restoran mahal. Cari transportasi dulu. Ada taksi di sekitar sini? Taksi? Kamu tahu tidak? Berapa biaya perjalanan ke pusat kota dengan taksi? Kamu pikir kamu kaya? Bisa hemat uang tidak? Halte bus ada di sana. Ayo. Li Chuan, ada kursi di sini. Kemarilah. Ambil sendiri kursi itu. Perjalanan panjang, kamu harus berdiri lama. Ayo, duduklah. Aku benar-benar tidak apa-apa. Kamu saja duduk. Ladies first. Kupikir kamu benar-benar pria sejati. Kamu sedang apa? Aku memanfaatkan waktu ini untuk belajar kosakata baru. Ku beritahu, untuk menjadi penerjemah profesional, kita harus meningkatkan kualifikasi setiap menit. Kamu ingat semua yang kukatakan? Aku melakukannya. Tidak, terima kasih. Aku bisa melakukannya sendiri. Hati-hati, hati-hati. Aku sangat mengagumimu. Kamu bisa berdiri di bus begitu lama. Aku sudah lama tidak naik bus. Rasanya sangat berbeda. Nah, aku ingat ada restoran di dekat sini. Ayo makan bersama. Oke. Apakah itu mahal? Tidak sama sekali. Bagus sekali. Terima kasih. Pilih hidangannya. Kamu suka apa? Kamu saja, terserah pilihanmu. Pilih saja makanan yang kamu suka. Tapi jangan pesan terlalu banyak. 1 cukup. Tapi kamu suka apa? Sudah kubilang. Terserah seleramu. Tapi aku suka daging sapi. Kalau bantu aku memilih beberapa hidangan. Dia suka daging sapi. Dengan senang hati. Wah, daging sapi bisa lezat, tapi porsinya kecil. Kamu tahu, setiap kali aku selesai melakukan interpretasi, aku selalu lapar sekali dan ingin makan banyak. Jangan hanya makan salad campur, coba daging sapi. Daging sapi ini sangat enak. Ayo, ayo. Di kampung halamanku, kami selalu makan hidangan pembuka dulu. Di mana kampung halamanmu? Zurich. Zurich? Itu terdengar jauh dari sini. Aku sangat kenyang. Kamu sudah kenyang? Bisakah kita memesan kue sekarang? Kamu masih ingin memesan kue?
kue-kue kalian. Benarkah kita punya kue? Tunggu, Nona. Akhirnya kamu salah dengan hadiahnya. Tidak, kami harganya 180. Total di sini adalah 1.800. Terima kasih sangat, Pak. Nyonya, total Anda benar-benar 1.800. Bisakah kamu memeriksa detailnya lagi? Tidak perlu. Ini dia. Terima kasih. Terima kasih. Kenapa kamu memesan dengan yang begitu mahal? Mungkin kita bisa masalah ini. Dan kehilangan semua uang yang telah kita dapatkan. Maaf, saya baru saja memesan. Saya tidak memeriksa daftar harga. Kamu tahu, mulut itu lubang tanpa dasar. Kamu tahu berapa banyak uang yang telah kita makan? Berapa banyak kita dapatkan? 2 kali lipat kita habiskan. Aku akhirnya tahu mengapa kamu dipecat. Jujur saja, apakah kamu mencuri uang? Lupakan, kamu sudah dipecat. Dan pasti butuh waktu untuk beradaptasi. Mungkin, kamu sedang dalam masa yang berlebihan. Bisakah kamu membungkus makanan yang belum habis? Dibungkus? Kamu masih ingin membungkusnya padahal makanan sedikit sekali? Baiklah, kita tidak boleh makan. Tapi kita tidak bisa menyanyiakan makanan. Bahkan sedikit pun. Tapi, harganya 1.800. Aku harus menikmatinya perlahan. Oke, tidak perlu mengangkat lebih jauh. Aku naik bus di sini. Aku harus bekerja malam ini. Kamu masih harus bekerja? Apakah kamu sangat membutuhkan uang? Aku tinggal di sini sendirian. Jadi aku mencari uang untuk berjaga-jaga. Lagi pula, adikmu sebentar lagi masuk universitas. Aku harus menabung dan membayar uang kuliahnya. Terima kasih banyak untuk hari ini. Tapi kamu harus mengambil ini. Ini awalnya pekerjaanmu. Aku hanya membantu. Dan belajar sedikit pengetahuan secara tidak sengaja. Ini karena bantuanmu. Kamu harus menerima kartu hidup dan keluarga juga. Kita bagi jumlah ini menjadi setengah. Jadi adil, tidak ada yang rugi. Kamu ingin berpisah dengan jelas seperti itu? Jika kamu mau, aku harus mengembalikan uangmu untuk makan tadi. Oke. Dengarkan aku. Masih ada pekerjaan paruh waktu sebagai penerjemah. Tidak stabil. Jadi kamu harus terus berusaha. Jangan ingin mendapatkan 800. Itu terlalu banyak. Semua pekerja yang termasuk proletariat harus bersatu. Bus sudah datang, berhenti di sini. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Xiaopo, kemari dan jemput aku. Pak, totalnya 68 yuan. Ini. Terima kasih banyak. Nyonya, ini kopi Anda. Maaf Mbak, Anda menunggu. Terima kasih. 20 yuan, terima kasih. Pacar Anda sudah menunggu 2 jam. Betapa baiknya dia memperlakukan Anda. Benarkah? Semengat. Apa yang terjadi? Lihat Jingwen, dia tertawa sampai tersenyum lebar. Jika aku memberitahumu, jangan banyak bicara. Jun Sike sudah datang. Rambutmu terlihat bagus. Salon mana yang kamu datangi? Tunggu sebentar, aku akan memberikan kembalianmu. Terima kasih. Gaya rambutmu sangat bagus, sungguh. Haruskah kita memberinya lagi? Ini kopi Anda. Dia minum kopi biasa, ukuran kecil hari ini. Oh, ada sekali lagi. Ini kembalian Anda. Oh, Pak, ini kopi Anda. Maaf, aku sangat menyesal. Biar aku bantu membersihkannya. Tidak apa-apa, jangan khawatir. bagaimana keadaannya? Apakah kamu terbakar? Apa yang salah kamu lakukan? Maaf, aku tidak sengaja menjatuhkan cangkir. Kamu melakukannya.
Kalian berdua ambil lab dan bersihkan ini. Sekarang, cepat. Cepat, cepat. Kami sangat menyesal atas hal ini. Dia staf baru, masih canggung kadang-kadang. Tolong, bisakah Anda memberikan kami tagihan laundry? Kami akan mengganti biaya Anda. Anda tidak perlu takut. Itu karena kecerobohan saya saat tidak sengaja menyentuhnya. Bagaimana dengan laptop Anda? Laptop saya masih baik-baik saja. Biarkan saya membawakan Anda secangkir kopi baru. Tidak, terima kasih. Sudah waktunya bagi saya untuk pergi. Tidakkah Anda ingin lebih lama? Terima kasih. Hati-hati dengan lantai yang basah. Kami minta maaf. Wang Lichuan. Saya sangat minta maaf untuk itu. Tapi terima kasih banyak atas bantuan Anda. Tidak apa-apa, saya pikir Anda tidak tahu itu saya. Jadi Anda kaget, kan? Benar. Bagaimana bisa begitu kebetulan? Kapan Anda akan datang ke sini lagi? Saya sering datang ke sini. Dan dengan adiknya, biarkan saya memberikan uangnya. Uang? Uang untuk memperbaiki laptop. Anda tidak perlu melakukan itu. Anda membantu saya banyak pagi ini. Tapi saya belum mengucapkan terima kasih. Kompensasi tidak terkait dengan membantu. Saya pasti akan mengembalikan uang Anda. Sungguh, tidak perlu melakukan itu. Saya tahu Anda orang yang dermawan, tapi saya tidak bisa memanfaatkan kebaikan Anda. Apalagi, Anda sedang dalam tahap yang sulit. Jika Anda mencari pekerjaan atau melakukan apapun saat ini, Anda pasti membutuhkan laptop. Jika Anda bersikeras, saya tidak akan kembali ke tempat ini. Manapun Anda pergi, saya akan mencari Anda. Dan uangnya harus dikembalikan. Saya tidak tahu harus mengatakan apa. Selamat tinggal. Xie Xiao Qiu, Camarilla. Xie Xiaoqiu, saya menemukan Anda semakin ceroboh dari hari ke hari. Anda harus belajar mengendalikan diri. Mengendalikan diri dari kecantikan. And keeping yang pertama. Yang menjatuhkan cangkir kopi padanya. Benar kan? Apakah dia tampan? Kumisnya, entah bagaimana terlihat berantakan. Anda tidak tahu apa-apa. Kumis itu adalah daya tariknya. Itu yang disebut tampan, itu maskulin, oke? Siapa yang punya kumis berarti jantan? Aku merasa dia itu pemukul. Kalau kamu tidak menganggap dia tampan, kenapa kamu menumpahkan kopi ke dia? Itu karena kecerobohanku. Biar aku yang bicara dengannya. Xie Xiaoqiu, kalau kamu suka dia dan ingin mendekatinya, aku bisa mengerti. Biasanya, aku tidak bicara, tapi aku harus memberitahumu. Dengarkan atau tidak, terserah kamu. Jangan sia-siakan cintamu pada pria ini. Dia tidak pernah menunjukkan karakter kepada wanita manapun. Benarkah? Aku mohon pada kalian berdua, tolong berhenti memuji Jun Ceka itu. Dia mungkin orang biasa. Orang biasa mengendarai mobil mewah? Mengendarai mobil mewah tidak berarti dia mulia. Bisa saja dia sopir. Masuk akal. Apa yang masuk akal? Kamu tahu tidak? Banyak wanita memilih pria yang salah untuk dinikahi karena mereka tidak bisa melihat martabat seorang pria. Bukan berarti pria yang punya uang bisa langsung jadi konglomerat. Hanya 1 dalam 3 generasi di silsilah keluarga. Kamu harus melihat sifat dan perilakunya. Kamu pasti tidak bisa melihat hal-hal itu. Cukup lihat tip yang dia berikan. Kamu akan jelas melihat bahwa dia bukan sopir. Kalian berdua, aku merasa semudah mencari pria miskin dan pria kaya. Kalau tidak semudah itu, bagaimana gadis penenun bisa menemukan penggembala sapi? Dan seperti katamu, siapa yang bahagia dengan siapa? Kita tidak bisa memastikannya. Kedengarannya masuk akal. Apa yang masuk akal? Kembali bekerja. Ini, Direktur Wang, di ulang tahun pertama anakku. Istriku bersikeras memberikan telur merah ini padamu. terima kasih banyak. Anakmu sudah setahun? Cepat sekali. Kenapa warnanya merah? Karena tradisi keluargaku. Teller merah melembangkan kemakmuran. Kepuasan dan kebangkitan. Pak Wang, terima kasih sudah menemaniku. Di saat penting seperti ini, kalau aku kehilangan pekerjaan, aku tidak tahu bagaimana berbicara dengan keluargaku. Jangan khawatir, profesimu bagus. Aku yakin kamu tidak akan kesulitan mencari pekerjaan. Tapi, terima kasih atas nama keluargaku. Sama-sama. Aku mengirimmu ke Departemen Administrasi untuk mengelola dokumen. Jadi, tidak ada yang menganggap pekerjaanmu mudah. Kamu tidak keberatan? Tidak, aku tidak. Pak Wang, jangan khawatir. Aku akan berdedikasi pada pekerjaan. Terus lakukan apa yang kamu lakukan. Sampai jumpa. Hati-hati. Terima kasih.
Hakwang. Xiao Hua baru saja memberitahuku. Kita harus memberikan uang cadangan kepada Fang Xi sebesar 20 juta yuan. Benar. Kita sudah memberikan uang muka sebelumnya. Lisa bilang akan dikembalikan di akhir tahun. Bahkan perjanjian pinjaman tidak ada sama sekali. Kamu tahu saat Frank masih di sini. Kakeknya hanya berbicara lisan. Aku tahu janji Frank seperti kredit. Li Xiaobyuk Frank. Pertama kalinya, dia menangani pengeluaran besar di Fang Xi. Bagaimana jika dia tidak punya apapun, lalu meminta kita memberikan uang muka? Kalau dia tidak mengembalikan uang itu, apa yang akan kita lakukan? Selain itu, setelah Frank meninggal, Fang Xi langsung kacau. Siapa tahu Lisa bisa duduk di kursi ini. Suatu hari nanti, Kalau kita minta kontrak sekarang, Lisa akan marah. itu sebabnya aku tidak mencari Lisa. Aku mencari asisten Jike. Jike tidak mudah dihadapi. Bagaimana kamu tahu? Aku menemukannya. 20 juta yuan. Itu bukan jumlah kecil. Aku hampir berdebat dengannya di telepon. Dia menyuruhku untuk langsung mencari Lisa. Lisa sekarang di Tiongkok? Baru saja datang. Dia datang untuk pemeriksaan di Qingdao. Kenapa? Sudah mulai dirancang belum? Baru mulai. Ayo kita cari dia. Tidak. Kamu bisa menangani ini. Kamu tidak perlu membawaku ke sana. Aku merasa tidak nyaman setiap kali berdiri di depan Lisa, oke? Kamu merasa tidak nyaman? Jadi aku seharusnya tidak pergi ke sana. Kita berdua perlu menanganinya. Kamu bisa membantuku menghadapi situasi itu. Halo, selamat datang di toko kami. Halo, aku ingin bertanya sesuatu. 20.000 yuan. 20.000? Desain dan konstruksinya tidak sederhana. Jadi harganya tidak bisa diturunkan. Misalnya, jika laptop ini terkena air, berapa biayanya? Maksudmu memperbaiki papan utama? Ya, papan seperti itu. Aku harus melihat situasinya dulu. Tapi bisa jadi 20.000 yuan. 2.000 yuan? Aku tidak yakin pakai 2 yuan. Ini bisa berakhir. Kita harus melihat kenyataannya. Terima kasih. 2 hari gaji hilang begitu saja. Gaenier Xiao. Maaf, aku sangat sibuk belakangan ini. Berhasilnya ada waktu. Hari-hari lainnya adalah konferensi. Aku tidak bisa mengatur waktu sedikit pun. Ini uangmu. 2.400 yuan, kamu dapat. Terima kasih. Lain kali, berikan aku nomor rekening bankmu. Akan lebih mudah jika aku bisa transfer ke kamu. Gaenier, Anda sudah memberikan gaji kepadaku dan mengajakku ke restoran mewah seperti ini. Sungguh, aku membuatmu menghabiskan banyak. Tidak apa-apa. Ayo makan. Bagaimana rasanya bekerja di GMF? Sangat baik. Apakah GMF adalah agen kerjasama Jiutong? Tidak juga, kami hanya bekerja sama dalam dokumen. Sebenarnya, kami sudah lama memiliki peluang untuk kerja sama jangka panjang, dan seharusnya mengadakan pertemuan di sini untuk detailnya. Akhirnya, panggilan telepon kemarin membatalkan semuanya. Jadi aku pikir, aku harus menunggu sedikit lagi. Apakah kamu akan lulus? Aku masih punya 1 tahun lagi. Sudah mulai mencari pekerjaan? Belum. Kamu harus cepat menentukan targetmu. Bagaimana itu? Apakah kamu tertarik dengan perusahaan Jiutong? Ya, aku Tidak memaksa, hanya bertanya. sedang daftar untuk menjadi mahasiswa pascasarjana. Mahasiswa pasca sarjana? Itu bagus untuk menjadi peneliti profesional. Di bidang kita, semakin tinggi pendidikanmu, semakin baik. Kita bisa tetap berhubungan. Perusahaan kami Jiutong selalu membutuhkan penerjemah profesional sepertimu. Jika kamu memanggil, aku akan datang. Ayo makan. Hasil belajarmu pasti mengesankan, bukan? Aku melihat latar belakangmu, kamu menerima beasiswa Hongyu. Aku selalu mengandalkan beasiswa. Aku dulu sepertimu, seorang mahasiswa dari desa. Keluargaku tidak menjawab, tidak ada saudara yang bisa dimintai tolong. Yang bisa kulakukan hanyalah berusaha sekuat tenaga. Apakah latar belakang keluargamu berasal dari revolusi Tongchen? Bagaimana juga, kamu berhasil. Kamu sendiri sudah menjalankan perusahaan. Sukses. Mereka tidak menyebutnya sukses di Shanghai. Itu baru permulaan. Pertama kali aku tiba di Shanghai, aku hanya seorang mahasiswa yang polos. Polos? Kampungan, sederhana, orang yang lugu. Aku sering menghadapi kesulitan dan kegagalan. Itu masa yang sulit, bukan? Kuasa sekarang sudah lebih baik. Sekarang kamu sudah menjadi lebih kuat. Kamu juga. Cepat, ayo makan. Enak.
Makan lebih banyak. Berikan anggur merah itu kepada Tuan Liu. Jika dia minum anggur merah itu, masalah ini akan selesai. Betapa bagusnya itu. Li Chuan, lama tidak bertemu. Benar, benar. Bagaimana kabar kakekmu? Kakekku sangat baik. Sudahkah kamu memeriksa galeri Qingdao? Aku sedang di pesawat dan sudah memeriksa informasinya. Aku merasa bahwa galeri Vancouver dan Melbourne adalah contoh terbaik untuk kita. Mereka fokus pada standar perlindungan lingkungan. Mereka memanfaatkan pemandangan laut, bahkan bahan-bahan modern. Kami berharap kamu bisa membuatnya lebih baik dari mereka. Hal penting lainnya adalah sistem peredam suara. Aku harap kamu bisa menemukan teknik peredam suara terbaru. Kami bisa menawarkan produk di bagian barat. Dan bagian timur digunakan untuk mengadakan konser rock and roll. Pusatnya adalah ruang pidato. Jadi kamu harus membuat ruangan kedap suara untuk menghindari saling mengganggu. Juga, Ji Chuan, duduklah dulu. Kamu tidak perlu mengirimiku karpet dan tirai yang menjijikkan. Nyonya, sebenarnya tirai itu jangan gunakan. Teori klasisme telah meyakinkanku. Aku tidak perlu siapapun memberitahuku apa itu keindahan. Aku bilang tidak baik, berarti tidak baik. Oak. Li Chuan, kamu adalah direktur desain. Kamu tidak akan tinggal di Shanghai untuk pemantauan jarak jauh, kan? Itu masalahnya. Kami sudah meneliti tempat itu secara nyata. Aku menemukan kondisi lingkungan tidak baik. Kesehatan Wang Li Chuan saat ini tidak memungkinkannya tinggal di sana lama. Tapi tahukah kamu bahwa Fang Xi memiliki permintaan ketat untuk kategori ini? Li Chuan, aku pikir kamu perlu tetap tinggal di Tanho saja. Aku akan pergi ke Qingdao besok. Aku akan tinggal di sana selama 4 bulan. Baiklah, minumlah kopimu. Jack bilang kamu punya sesuatu untuk memberitahuku. Ah, tentang itu. Yang sedang dibangun. Berada di area Li Suihi. Perusahaan kami GMF telah membantu Fang Xi mengeluarkan uang muka untuk bahan dan deposit. Biayanya 20 juta yuan. Kamu sudah bilang sebelumnya bahwa kamu akan mengembalikannya di akhir tahun. Ya, ada masalah APA? Tidak masalah dengan pembayaran akhir tahun. Aku hanya ingin mengatakan bahwa akan lebih baik kalau kita punya kontrak. Dulu, kakekmu dan Frank berbisnis bersama. Mereka hanya melakukan transaksi lisan dan mengonfirmasi dengan jabat tangan. Kenapa berubah ketika sampai di generasiku? Pernahkah Fang Xi melakukan transaksi tanpa pembayaran? Ini, tidak, kamu belum pernah. Kamu tahu, kami sedang mengembangkan bidang komersil ini. Ini sangat berisiko. Kami masih bertahan sebagian besar berdasarkan modal lain. Uang kami akan menjadi milikmu jika uangmu tidak diberikan di muka. Perusahaan desain komersil di kota ini bukan hanya milikmu saja. Biaya desainmu dibandingkan dengan Wagner Manchester di Amerika lebih tinggi. Aku tidak pernah menawar denganmu, kan? Tidak, kamu belum pernah. Jadi ini seharusnya menjadi pengertian bersama kita. Mari berhenti di sini. Nyonya, itu yang perlu diselesaikan, kan? Kamerla. Nyonya, kami benar-benar mempercayaimu. Tentang hal ini, kamu tidak perlu khawatir. Kami tidak akan meminta uang muka. Kami hanya ingin melihat bukti. Bukti apa? Maksudmu apa? Kalau suatu hari kamu menyeberang jalan dan tertabrak tapi tidak ada yang tahu. Fang Xi masih berhutang 20 juta yuan kepada GMF. Haruskah kamu mengatakan itu? Sesuatu yang menyakiti orang. Apakah kamu benar-benar ingin menghancurkan hatiku? Lalu, apakah GMF akan ikut jatuh bersama kita? Nyonya, tidak seserius itu. Penarkin Wang Li Chuan, ini sudah mendekati akhir tahun, kan? Beberapa bulan lagi sampai sana. Bagaimana dengan bunganya? Apa ini waktunya? Ini bukan saatnya untuk berdebat mulut. Aku bisa melihat niatnya mencuri uang kita. Sebenarnya,
maka kita tak perlu membicarakannya lagi. Dia bertanggung jawab atas 5 kategori kita. Kalau dia marah dan mengembalikan dividen, kita dalam masalah besar. Kamu tahu tidak? Baru saja dia masih berteriak seperti itu pada kita. Aku pikir di saat kritis ini, kamu bisa mengganggu orang lain, aku tidak bisa. Kalau aku tahu apa yang terjadi, aku tak akan membiarkan kamu ikut. Awalnya aku juga tidak mau pergi. Kamu yang memaksaku pergi. Lagi pula, berbicara dengan Lisa tidak ada gunanya. Hanya berputar-putar saja. Kakek, Apakah cabang di Shanghai kekurangan uang? Kenapa kamu tidak bisa mendapatkan 20 juta yuan darinya? kami tidak. Apakah ini keputusan salah saudaramu? Biarkan aku bicara dengannya. Apakah kamu yang meminta Li Chuan untuk mengambil uang muka Lisa? Ya, tentang itu. Kakek, ini bukan kesalahan Ji Chuan. Kami tidak meminta uang kembali. Sudah kukatakan berkali-kali. Jangan salahkan para pendiri. Mereka membuat tanda. Perusahaan kita akan dalam masalah. Kamu mengerti? Baiklah, semuanya sudah terjadi. Seorang pria terhormat tidak menyimpan dendam pada yang kicik. Aku juga sudah bilang ke Lisa. Kapan kamu pulang? Kakek, aku masih harus mengunjungi Qingdao. Tahukah kamu bahwa galeri Lisa akan segera dibuka? Konstruksinya berbahaya, jangan ke sana. Aku harus pergi, kalau Lisa merasa tidak yakin. Aneh sekali. Aku khawatir dengan keselamatanmu. Kamu tidak pernah menyadarinya? Kenapa kamu mencurahkan tenaga? Kay Galerenia, Jenga, Camo adalah prioritas bagiku. Pulang segera. Pulang segera. Oke, aku akan segera pulang. Selamat tinggal, kakek. Bolehkah aku sikat gigi di kamar mandi? Aku sangat tampan. Sampai-sampai aku akan terganggu jika melihat diriku di cermin. Lihat, hanya ketika kamu bilang, kakek tidak akan terlibat. Kalau aku pasti akan disalahkan untuk itu. Kamu adalah penerus selanjutnya. Siapa lagi yang akan dia salahkan selain kamu? Li Shafung sulit ditangani. Bahkan lebih sulit daripada Frank. Namun, aku merasa Lisa akan mengembalikan uangnya kepada kita. Dia terburu-buru membuktikan dirinya bahwa dia berbakat seperti Frank. Jack? Baik. Oke. Terima kasih. Kita menang, uangnya akan masuk ke bank kita pada hari Jumat.